Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 1714151. Nah, saya dari kelas EKIS B semester 6. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah manajemen perbankan. Yang pertama itu tentang dasar hukum perbankan. Dasar hukum perbankan nomor Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Apa sih definisi perbankan itu? Perbankan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, itu dia dasar hukum perbankan secara umum atau konvensional. Dan untuk perbankan syariah, dasar hukumnya itu yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dasar hukum perbankan itu, selanjutnya tentang peran Bank Indonesia dengan pemerintah. Apa aja sih peran-perannya Bank Indonesia itu? Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Dan yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia itu dapat menerima pinjaman dari luar negeri, terus menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Dan yang ketiga, pemerintah itu wajib meminta pendapat dari Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas tentang perekonomian, terus perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan dari Bank Indonesia tersebut. Dan yang keempat, itu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Dan yang kelima, peran BI dengan pemerintah itu kayak dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat negara, di mana pemerintah ini wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia atau dengan berkonsultasi dengan DPR. Nah, dan yang keenamnya itu Bank Indonesia ini dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang terakhir itu BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Setelah kita ketahui tentang dasar hukum perbankan, tentang peran perbankan, nah di sini akan saya jelaskan lagi tentang kegiatan-kegiatan bank. Apa sih kegiatan-kegiatan bank itu? Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat, biasanya dalam bentuk simpanan. Seperti contoh kayak simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Dan yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk kredit seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Dan yang terakhir itu tentang memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan perbankan lainnya, yaitu seperti menerima setoran-setoran, kayak contohnya itu pembayaran pajak, listrik, dan lain-lain. Terus melayani pembayaran seperti gaji atau pensiunan atau honor. Terus transfer, bisa kirim uang antar bank, dan yang terakhir itu melayani safe deposit box atau dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Lanjut ke pertanyaan lagi, yaitu tentang
imbas virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya efek bagi perbankan di Indonesia. Nah, jadi ketika COVID-19 ini datang, itu membuat masyarakat itu terganggu, baik kesehatannya dan keamanannya, atau sektor-sektor yang lain, yang akhirnya membuat perekonomian ini lesu, dan akhirnya sektor realnya itu terhambat pertumbuhannya. Setelah perekonomiannya lesu, sektor realnya terhambat pertumbuhannya, maka perbankan juga ikut terhambat dalam penyaluran kreditnya, yang mengakibatkan ekonomi ini lesu dapat meningkatkan red kredit macet. Kalau tidak ditangani bank, bisa kekurangan likuiditas, dan kalau kekurangan likuiditas maka transaksinya itu akan tersumbat, dan kalau transaksinya tersumbat ya otomatis ekonominya ini lesu dan mati. Jadi teman-teman, akibat virus tersebut pemerintah itu mewajibkan social distancing atau tetap tinggal di rumah dan menjauhi keramaian. Akibatnya sebagian usaha kecil maupun menengah seperti sektor UMKM, travel, perhotelan, atau pabrik itu jelas banget terdampak imbas negatif virus corona ini, karena tingkat pendapatan yang semakin menurun. Pendapatan ini nih membuat serentak menurun, yang mengakibatkan banyak kredit perbankan yang ikut-ikutan terseret karena gagal bayar dari nasabah-nasabahnya, baik itu UMKM, travel, perhotelan, atau pabrik, yang mana perbankan itu harus menjaga tingkat kredit yang bermasalah, karena kalau tingkat kredit yang bermasalah ini tidak dapat dijaga, otomatis dapat menghambat terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya tentang sudah benarkah kebijakan yang pemerintah ambil untuk perekonomian Indonesia. Nah, berbicara soal kebijakan, jika ditinjau dari beberapa kebijakan Bank Indonesia itu sudah dapat dikatakan benar. Nah, kebijakan yang dibuat dari Bank Indonesia itu ada 5 kebijakan. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan dengan strategi triple intervention di pasar DNDF, pasar sport, dan pasar SBN. Terus yang kedua, menurunkan rasio giro wajib minimum atau yang disebut dengan GWM, falas bank umum konvensional yang semulanya dari 8% menjadi 4%. Itu berlaku mulai 16 Maret 2020. Nah, dilanjut yang ketiga, menurunkan GWM rupiah sebesar 50 BPS. Itu berlaku mulai 1 April 2020. Dan yang keempat, memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing. Dan yang kelima, memfasilitasi agar investor global dapat menggunakan bank kusto global dan domestik saat berinvestasi di Indonesia. Sedangkan untuk kebijakan pemerintah sendiri itu terkesan meremehkan, lambat dan terlambat, bahkan tidak sigap dalam merespon pandemik dan menyikapi resiko, yang akhirnya terjadi kecolongan. Terus aturan sebatas himbauan dan terbukti tidak efektif, maka perlu ada sikap represif. Kebijakan yang pertama yang dibuat pemerintah itu super ngawur dalam rapat kabinet. Nah, dalam rapat kabinet itu diputuskan bayar inflasar 79 miliar, padahal Indonesia itu alat testingnya saja belum ada ataupun kurang. Dan yang kedua, subsidi airline, padahal negara-negara lain itu menutup turis internasional, terutama dari negara-negara yang kena kasus, kita malah mau meningkatkan. Dan yang ketiga, masih saja mengizinkan pekerja Tiongkok walaupun sudah dilarang. Kalau kita lihat negara lain yang sudah terkena corona, mereka sukses merespon terhadap corona ini. Adalah negaranya itu Korea Selatan. Ia tidak melakukan dengan cara lockdown. Yang ia lakukan itu
Mereka belajar dari pengalaman SARS. Waktu itu di mana mereka mendokumentasikan apa masalahnya, dan bagaimana penyelesaiannya yang efektif dan yang tidak efektif. Maka dibikinnya SOP-nya. Jadi begitu kejadian ini, SOP-nya itu tinggal dicabut dan tinggal dilaksanakan, tidak perlu rapat-rapat kabinet lagi. Tapi kebiasaan kita tidak belajar dari cara negara yang sudah maju. Memang bangsa kita ini tidak biasa untuk melihat ke depan. Biasanya kita sibuk ngomongin apa yang terjadi hari ini, tidak melihat diri kita untuk melihat ke depan, langkah-langkah apa dan sebagainya. Jadi penanganan ini menurutku belum optimal. Harusnya sekarang ini waktunya Indonesia menyetop semua proyek-proyek besar. Kita realokasikan dana yang harusnya untuk infrastruktur, tapi untuk ketiga sektor, yaitu seperti kesehatan, makanan, dan daya beli masyarakat kelas bawah. Dan jangan gunakan macro vamping, jangan anjurkan beli back saham, karena saham harga itu sedang anjlok, yang tadinya 4.000-an bisa-bisa menjadi 3.000. Ini malah mengakibatkan kerugian untuk badan usaha milik negara. Dan yang ketiga itu gunakan momentum corona untuk genjot produksi pertanian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Pemerintah Indonesia harus mengubah sistem nilai tukar rupiah yang fleksibel exchange rate menjadi fixed exchange rate. Hentikan perdagangan bursa saham sampai waktu yang ditentukan, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan kalau sudah stabil. Dan di dalam situasi kritikal seperti ini, pemerintah itu harus berani mengambil jalan-jalan terobosan. Pemerintah ini harus melakukan jalan-jalan terobosan, karena dengan situasi ini kita serahkan ke mekanisme pasar, maka rupiah itu makin lama makin anjlok, akhirnya kena. Dan barang-barang juga banyak yang impor, akhirnya harga barang dalam negeri ini ikut naik, harga tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya pemerintah juga ikut jatuh. Dan bagaimana seharusnya manajemen bank menanggulangi kendala yang timbul akibat COVID-19 ini? Jadi untuk sekarang lebih baik perbankan itu menahan pembiayaan kredit yang beresiko terlebih dahulu, karena ketika keadaan ekonomi sedang lesu, lebih baik uangnya itu disimpan dan dikucurkan pada pasca bencana, di mana kegiatannya perekonomiannya ini sedang berada pada uptrend. Jadi arus peredaran uang mengalir pada waktu yang tepat. Dan berdasarkan pidato yang disampaikan Presiden kita, bahwa terdapat beberapa poin penting, diantaranya adalah keringanan terhadap pelaku usaha dengan plafon kurang lebih dari 10 miliar. Terhadap hal tersebut, manajemen perusahaan masih menunggu arahan dari OJK untuk langkah-langkah selanjutnya. Dan yang keduanya, agar setiap cabang atau unit lebih intens berkomunikasi dengan setiap debitur dan menekankan bahwa pembayaran kewajiban untuk dibayarkan tepat waktu. Apabila terdapat debitur yang memohon untuk penundaan pembayaran, itu dapat diajukan ke cabang atau unit, tetapi tentunya harus dengan selektif direview oleh masing-masing cabang atau unit apakah memang butuh diberikan atau hanya memberikan kesempatan saja. Baik, itu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.